Melanjutkan tentang vitamin C, defisiensi atau kekurangan asupan vitamin C dapat menyebabkan sariawan atau luka pada daerah rongga mulut dan terutama gusi. Selain itu, karena vitamin C ini sifatnya juga sebagai antioksidan, kekurangan vitamin C juga dapat menurunkan pertahanan atau imunitas tubuh kita, sehingga kita lebih mudah terkena sakit flu misalnya atau infeksi tertentu. Dan karena vitamin C ini sangat berperan dalam kesehatan sel epitel sama seperti vitamin A juga, maka saat kita mengalami luka, kita akan lebih lama mengalami penyembuhan. Begitu juga dengan tulang. Kalau kita kekurangan vitamin C dan mengalami patah tulang, maka sembuhnya lebih lama. Untuk kelebihan asupan vitamin C dapat menyebabkan beberapa gejala seperti mual atau kram pada perut, diare, serta dapat menyebabkan hiperoksaluria atau jumlah oksalat pada urin yang berlebihan. Keadaan hiperoksaluria yang kronis atau dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kelainan seperti batu ginjal. Baik, kita sekarang masuk ke vitamin yang berikutnya, yang terakhir, yaitu vitamin B kompleks. Vitamin B itu membantu metabolisme pembentukan energi dalam tubuh, tapi tidak menyumbangkan nilai kalori atau energi seperti makronutrien lainnya. Bagaimana proses vitamin B membantu metabolisme energi dalam tubuh, yaitu mereka berperan sebagai koenzim dari reaksi-reaksi metabolisme energi yang membutuhkan enzim. Oke, ini adalah struktur dari beberapa vitamin B. Ada vitamin B5, lalu vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B6. Untuk vitamin B1, 2, dan 3, tiamin, riboflavin, dan niacin, ketiga vitamin ini adalah vitamin kunci untuk metabolisme energi. Ketiga vitamin ini akan berperan sebagai koenzim dan membantu makronutrien melepaskan energi. Bahan-bahan pangan sumber vitamin B1, 2, dan 3 ini bisa kalian lihat di sini. Misalnya B1 bisa didapatkan dari daging seperti daging sapi, daging babi, atau organ liver. Bisa juga didapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, serta produk serealia dan oatmeal. Untuk vitamin B2 selain bisa didapatkan dari bahan serealia, juga bisa didapatkan dari produk susu, daging, telur, dan daun hijau. Vitamin B3 juga pastinya dapat ditemukan di sumber-sumber pangan hewani seperti daging, liver, telur, tapi juga bisa didapatkan dari kentang, ikan, dan serealia, serta susu. Khusus untuk vitamin B3 atau niacin, satuannya menggunakan miligram, dan karena niacin ini diproduksi atau kebutuhannya bergantung dari jumlah asam amino triptofan yang ada di makanan, maka ada sistem penyetaraan. Jadi 1 mg niacin itu dapat terbentuk atau setara dengan 60 mg asam amino triptofan. Vitamin B berikutnya adalah B6 atau piridoksin. Jadi vitamin ini terlibat pada reaksi-reaksi kimia di metabolisme protein dan asam amino. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan dermatitis serta kelemahan otot. Dengan sumber-sumber pangan dari daging-dagingan, ikan, kacang-kacangan, sayur hijau, daun, jagung, pisang, dan mangga. Kebutuhan harian vitamin B6 adalah 1,3 sampai 1,7 mg per hari.
Vitamin B berikutnya, B9 atau asam folat. Vitamin ini sangat penting terutama di proses pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi vitamin B9 ini termasuk vitamin yang sangat penting untuk produk-produk makanan bagi ibu hamil dan menyusui. Karena perannya sangat besar pada pembentukan atau produksi sel darah merah serta pembagian sel di dalam tubuh kita. Kalau kita kekurangan asam folat, dapat menyebabkan anemia serta gangguan pencernaan. Vitamin B9 atau asam folat ini dapat ditemukan di sayur-sayuran hijau daun, juga liver, kacang-kacangan, asparagus, jeruk, dan alpukat. Kebutuhan asam folat per hari adalah 400 mikrogram per hari untuk orang dewasa. Bagi ibu hamil kebutuhannya lebih besar dari 400, jadi penambahannya adalah sebesar sekitar 200 mikrogram per hari, sedangkan untuk ibu menyusui perlu ditambahkan 100 mikrogram per hari. Vitamin B berikutnya adalah B12 atau kobalamin. Vitamin B12 ini sangat penting perannya untuk sistem saraf tubuh, dan juga sama seperti vitamin B9, penting untuk pembentukan sel darah merah serta sintesis DNA. Vitamin B12 ini membutuhkan faktor intrinsik untuk penyerapannya. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf manusia dan dapat menyebabkan anemia juga yang disebut dengan anemia pernicious. Makanan yang mengandung vitamin B12 itu hanya bahan pangan sumber hewani, tapi ada satu sumber pangan nabati di Indonesia yang mengandung vitamin B12, yaitu tempe. Tapi sumbernya bukan dari kacang kedelainya, melainkan dari proses fermentasinya. Oke, untuk kebutuhan vitamin B12 per hari adalah 2,4 mikrogram. Vitamin B yang lain adalah pantothenic acid dan biotin. Kedua vitamin B ini membantu proses metabolisme serta pembentukan beberapa hormon di dalam tubuh, dan sangat jarang terjadi defisiensi vitamin B ini, pantothenic acid dan biotin ini. Hampir semua makanan yang sumber nabati dan hewani mengandung asam pentatonat dan biotin. Di tabel ini kalian bisa lihat ringkasan kelainan yang disebabkan defisiensi vitamin B kompleks. Jadi tadi yang sudah sempat dibahas adalah piritoksin, asam folat, dan kobalamin. Sedangkan untuk tiamin, riboflavin, dan niacin, ini adalah efek-efek defisiensinya. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan penyakit beri-beri, disertai dengan edema juga. Jadi edema itu adalah kumpulan cairan di bawah kulit, sehingga saat kita tekan kulit kita maka akan kulitnya tidak kembali seperti semula. Jadi butuh waktu hingga akhirnya kulitnya kembali normal. Kekurangan vitamin B2 dapat menyebabkan merah-merah, bercak pada kulit. Sedangkan kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan penyakit seperti pellagra, hilangnya memori, serta lidah yang berwarna hitam atau merah terang. Ada satu yang perlu saya sampaikan juga, kalau seorang ibu hamil terutama mengalami defisiensi asam folat, salah satu kelainan yang bisa terjadi adalah bayinya lahir cacat, disebut dengan neural tube birth defects. Jadi asam folat ini kan fungsinya untuk produksi sel darah merah serta pembelahan sel lainnya. Jadi kalau si ibu kekurangan asam folat, maka janinnya tidak bisa bertumbuh dan berkembang secara sempurna, terutama di bagian sumsum tulang belakang.
Jadi kelainan janinnya bisa kalian lihat di sini. Jadi organ-organ tubuhnya tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga tentunya saat dilahirkan ya bayinya tidak bisa bertahan. Kemudian untuk gambar-gambar lain, yang ini adalah kelainan peri-peri yang saya cerita tadi. Jadi kalau kita tekan kulit kita, nanti kulitnya akan melengkung, masuk, akan butuh waktu beberapa saat hingga kulit kembali normal. Sedangkan ini adalah kelainan pellagra, jadi kulit sangat kering, pecah-pecah. Dan ini adalah kelainan yang bisa terjadi kalau kekurangan vitamin B2, yaitu bercak-bercak merah di kulit. Baik, demikian materi mengenai vitamin. Semoga cukup jelas dan bermanfaat.